Film dibuka dengan narasi yang menjelaskan bahwa pada tahun 1960-an, sebagian besar lahan basah di Central Florida dikuras, ditanggul, lalu ditimbun habis-habisan untuk pembangunan objek wisata. Dampaknya, ribuan aligator dipindahkan secara paksa dan dibuang ke perairan dangkal di belakang Swamp Lake, yaitu wilayah utara Orlando. Sejak itu, danau tersebut dikenal sebagai perairan dengan populasi aligator terbanyak di Amerika. Sebuah tragedi kemudian muncul pada tahun 2003 ketika hanya dalam 13 hari puluhan korban ditemukan tewas di mangsa aligator. Suatu hari, dua om-om yang gak tahu siapa namanya nekat menerobos area berbahaya demi memancing belanak. Sayangnya, keduanya turut menjadi korban keganasan predator tersebut. Di keesokan harinya, potongan tubuh mereka dievakuasi. Nampak di lokasi kejadian, seorang reporter bernama Monica dan kameramennya bernama Nicholas Jackson meliput insiden tersebut. Monica menegaskan bahwa bencana ini semakin parah sejak lepasnya seekor aligator penangkaran bernama Bone Cruiser atau Bone Cruiser yang lepas dari Gator Galaxy. Sejak saat itulah, potongan tubuh korban terus bermunculan dan pihak berwajib kewalahan. Ia juga menyindir wali kota Jesup yang bernama Sam Neuhauser karena dianggap lambat menangani situasi. And the devastation continues. 2 Gator Galaxy employees. Jerry's other body parts have been found here. In Action 12 News, New York. No. Sementara itu di kantor pemerintah, Sam memang tampak panik. Ia segera memanggil kepala dinas lingkungan hidup bernama Jim Fisher untuk meminta penjelasan. Sam khawatir kasus ini merusak citranya menjelang pencalonan periode kedua sehingga ia pun menuntut solusi cepat. Di sisi lain, Monica dan Jackson mewawancarai pemilik Gator Galaxy yaitu Angus Sullivan. Saat ditanya soal kaburnya Bone Cruiser yang menjadi sorotan internasional, Sullivan justru bersikap santai dan malah menyalahkan Jim Fisher yang dianggap tidak mampu menangani situasi. I have built an amazing business here. Has been the highlight in my career. But you have To kill, it's what sells in my business. No, they are the closest thing we have to dinosaurs. cut. Kita kembali lagi ke kantor wali kota. Jim menjelaskan kepada Pak Wali Kota, ia menduga Sullivan sengaja membiarkan kekacauan ini untuk menarik perhatian wisatawan dan media internasional demi keuntungan pribadi. Namun di balik dugaan itu, Jim tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Look, with all due respect, Sam, but that'll definitely cost you some voters. And off the hook, and I don't know what to tell him. Always wanted to take Sally. Singkat cerita, ia pun menemui seorang residivis bernama Duba Cockins yang kini bebas bersyarat. Duba diketahui pernah bekerja sebagai perawat Bone Cruiser dan memahami betul cara menangani aligator sebesar itu. Sayangnya, Duba menolak tawaran Jim karena ia mager. Tapi setelah dijanjikan penghapusan seluruh kasus hukum agar ia bisa kembali bertemu dengan anak dan cucunya, ia pun akhirnya setuju. Setelah 22 tahun di penjara, ia melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk benar-benar hidup bebas. Like having all my limbs. And so did the state of Florida. Mayor Newhouser and the governor, and you can see your daughter again. Well, good work, Jim. Setelah membuat kesepakatan dengan Duba, Jim segera melaporkan perkembangan ini kepada wali kota Sam. Ia menyampaikan bahwa Duba ingin bertemu langsung dengan Sam di tepi danau untuk membuat kesepakatan resmi. At 6. Sam awalnya menolak karena takut, namun setelah diyakinkan bahwa hal ini penting bagi citra politiknya, ia pun akhirnya setuju. Just like that? For the governor, and he wants it at the lake. Well, teamwork makes the dream work. Right. Scene berpindah ke seorang karyawan Sullivan yang sedang menikmati senja sambil udut. Namun tak diduga, ia justru menjadi korban berikutnya dari keganasan Bone Cruiser.
Sementara Duba sedang menyiapkan peralatan pemburuannya, ia lalu didatangi oleh Lenny, teman mendiang istrinya. Lenny masih berusaha bertahan dengan menyewakan perahu dan menjual souvenir di sekitar danau. Meski usahanya kini merosot karena wilayah itu dianggap berbahaya, ia mengaku selalu mengirimkan surat dari sahabatnya untuk memperingatkan Duba agar tidak lagi bekerja dekat dengan buaya. Namun Duba mengabaikannya dan tetap bersikeras menjalankan misi memburu Bone Crusher. Hal ini tentu saja membuat Lenny marah dan kecewa. Ucapan Lenny tentu saja membuat Duba merenung sejenak mengingat istri tercintanya. Dusk. Don't I know it? It's easier doing time. Well, you ain't gotta carry a gun. Name of gators. Don't get your heads killed tomorrow. Setelah semuanya siap, Duba akhirnya menemui wali kota Sam di tepi danau. Di sanalah mereka mencapai kesepakatan bahwa bila Duba berhasil mengatasi Bone Crusher, seluruh hukuman yang masih menjeratnya akan dihapus. Saying this is other gators' work. 9 kills in the last week. Kill that gator, you're a free man. So do I. Keesokan harinya, di dalam mobil van yang kini menjadi tempat tinggalnya, Duba menelpon putrinya, Cassidy, yang sedang bermain bersama Henry, cucunya. Ia mengungkapkan niatnya memburu Bone Crusher demi memperoleh kebebasan penuh. Mendengar itu, Cassidy pun jelas cemas dan mencoba menasihati ayahnya agar tidak melakukan tindakan berbahaya itu. Tapi Duba tetap bersikeras karena hanya dengan menyelesaikan misi inilah ia bisa kembali hidup bebas bersama keluarganya. This is the only thing I'm good at, Cassidy. Tate, I can't. Stop. Bone Crusher is not your problem. Menjelang sore, saat Duba sedang menyusun strategi di sebuah warteg, ia dihampiri Dusty Sullivan, putra Angus Sullivan. Dusty meremehkannya dan menuduh warga terlalu percaya pada rumor menakutkan tentang danau tersebut. Ia bahkan mengatakan jika ia akan mengadakan pesta di tepi danau. Meski sudah diperingati oleh Duba, Dusty tetap mengabaikannya. Dan benar saja, saat ia sedang bersantai di air bersama Crystal, pacarnya, Dusty justru menjadi korban berikutnya dan tewas dimangsa oleh Bone Crusher. Tragedi itu segera diliput oleh Monica dan Jackson. Monica mewawancari Crystal yang masih shock menyaksikan kematian Dusty secara langsung. Search crews are looking for the body now. Dusty had dreams of becoming a gator. 1-year-old Dusty Sullivan. He wasn't ready to die. Setelah liputan selesai dan akan pulang, Monica memutuskan balik lagi ke lokasi karena lupa buku catatannya. Namun saat ia mendekati semak-semak, Bone Crusher tiba-tiba menerkamnya hingga tewas, yang membuat Jackson terpukul melihat rekannya mati mengenaskan. Sementara itu, Jim melaporkan perkembangan situasi kepada wali kota Sam. Kasus kematian Dusty yang merupakan anak Sullivan, ditambah hilangnya Monica sang reporter, membuat reputasi Sam semakin buruk. Wali kota Sam pun mendesak Jim untuk segera memerintahkan Duba bergerak. Ia memerintahkan Jim menjanjikan apa saja yang Duba perlukan asalkan aligator itu cepat ditangkap. She forgot something. She went back. He got hurt too? Yep. Whatever you have to tell him. Something else. Damn right. You got it. Namun di sisi lain, Duba masih memikirkan ucapan Lenny. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri membuka surat terakhir dari almarhum istrinya. Dalam surat itu, istrinya berpesan bahwa hidup Duba akan semakin sulit setelah ia keluar dari penjara. Namun ia harus berjuang demi masa depan anak dan cucunya. Sayangnya, momen hari itu terhenti ketika telepon masuk dari Cassidy. Ia mengabarkan bahwa dirinya akan ditugaskan ke Irak, dan karena itu Henry berpotensi tidak memiliki wali. Jika Duba tidak segera membersihkan namanya, cucunya bakal dimasukkan ke panti asuhan. Kabar itu pun tentu saja membuat Duba kembali bersemangat menuntaskan misinya. Ia lalu menemukan sebuah kotak peluru berkaliber besar dan mulai memodifikasi senjata yang lebih kuat untuk menghadapi Bone Crusher. Keesokan paginya ia bersiap memulai pencarian. Sebelum berangkat, Lenny kembali datang. Duba pun minta maaf atas perdebatan hari sebelumnya. Mereka akhirnya berbicara baik-baik sambil memperkirakan cuaca. I know what I'm doing out there, Laney. Yeah, he was that. Be careful, all right?
Me too, Bella. Kemudian Duba melanjutkan perjalanannya. Sayangnya sepanjang hari tidak ada tanda-tanda Bone Cruiser. Hingga malam tiba, Duba akhirnya menemukan Dusty masih hidup dalam kondisi tubuh yang sangat parah. Ia pun segera berusaha menolongnya, namun Bone Cruiser kembali muncul dan menyeret Dusty. Sayangnya ia tak selamat dan Duba hanya dapat kakinya saja. Keesokan harinya, Sullivan menggelar konferensi pers untuk menjawab berbagai pertanyaan wartawan sekaligus menyampaikan duka atas kematian putranya. Tetapi, sikapnya justru mencurigakan karena ia malah mempromosikan penangkaran buayanya dan membukanya selama 24 jam demi menarik wisatawan. Saat seorang wartawan menyinggung kemungkinan bahwa Duba tidak menolong Dusty karena memiliki dendam pribadi, Sullivan menolak memberikan komentar dan memilih meninggalkan konferensi tersebut. Opening on Sunday to accommodate for the frenzy. Somehow responsible for your son's death? Investigation with you. Thank What you. have they shared? Sementara itu, Duba sedang menghadap sheriff bersama Jim untuk melapor informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa saat masih berada di penjara, ia pernah mendengar seorang napi menceritakan bahwa sesepupunya bekerja untuk Sullivan dan bertugas mengirim mayat dari kamar jenazah ke Gator Galaxy sebanyak 3 kali seminggu sebagai makanan Bone Cruiser. Pengakuan itu membuat Jim dan sheriff terkejut karena rumor yang selama ini beredar ternyata benar. Duba menambahkan bahwa ia menduga Sullivan memang sengaja melepas Bone Cruiser demi menciptakan kekacauan dan mendatangkan perhatian dunia ke penangkarannya. Ia juga menjelaskan bahwa Bone Cruiser tampaknya cukup cerdas untuk memilih korban yang memiliki keterkaitan dengan Gator Galaxy. Crazy town now. Turn the recorder off. A joke. Only Sullivan's in on. Personally, I don't want to hear anymore. The TV reporter from New York. For it. Usai bertemu sheriff, Duba kembali ke warteg untuk menyusun strategi. Namun Sullivan tiba-tiba datang dan tanpa rasa sedih sedikit pun atas kematian Dusty, di mana ia terang-terangan meminta Duba agar tidak berburu menangkap Bone Cruiser karena aligator itu merupakan mesin uangnya. Ia bahkan mengakui bahwa Bone Cruiser memang memiliki insting untuk membunuh siapapun yang pernah berhubungan dengan penangkaran tersebut. Dari sanalah Duba menyadari bahwa Bone Cruiser tidak akan berhenti membuat teror sampai ia mencapai target utamanya, yakni orang yang dulu sering menyiksanya, yaitu Sullivan sendiri. Zigs together at UF. You and I both know that's not fucking true. Revenge he's after, I'd say he got it. There's not a person on the face of this earth. Yeah, I was afraid you were gonna say that. Never know when it might be your last one. Setelah itu, Duba pulang dan mulai merakit senjata baru yang memadukan mortir dengan anak panah berukuran besar. Saat ia bersiap melanjutkan pencarian, Jim datang memberi peringatan bahwa jika Duba tidak segera menyelesaikan tugasnya, wali kota Sam akan mencari orang lain dan membatalkan kesepakatan mereka. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk bebas, Duba langsung bergerak kembali. Sayangnya hari itu ia masih belum menemukan Bone Cruiser. Di hari berikutnya, Duba dipanggil ke kantor wali kota Sam. Di sana Sam menunjukkan daftar gugatan dari keluarga para korban yang membuatnya semakin panik. Ia juga mendesak agar aligator itu segera ditangkap. Pak Wali Kota bahkan meremehkan kemampuan Duba karena dianggap telah kehilangan keahlian setelah 22 tahun di penjara. Namun Duba membela diri dan menjelaskan bahwa lokasi tempat ia menemukan Dusty adalah sarang Bone Cruiser. Ia juga menerangkan bahwa sebelum wilayah ini menjadi kawasan padat penduduk, danau tersebut adalah habitat ribuan buaya, sehingga Bone Cruiser masih menganggap wilayah itu miliknya. Setelah perdebatan panjang, wali kota akhirnya memberikan waktu 2 hari tambahan bagi Duba untuk menyelesaikan misinya. Di tempat lain, Sullivan tampak hidup semaunya dengan staf-staf wanitanya. Sementara itu, Duba mencari bantuan dari teman lamanya di penjara. Ia membutuhkan satu cara untuk bisa masuk ke wilayah penangkaran Sullivan, sehingga ia meminta temannya memberikan shift jaga kerjanya.
Dan rencana itu berhasil. Duba menyelinap masuk dan langsung menyergap Sullivan yang sedang bermesraan dengan salah satu karyawannya. Duba kemudian membawa Sullivan ke vannya dan mengikatnya dengan rantai. Setelah itu, ia menemui wali kota Sam untuk menuntut kepastian bahwa seluruh dokumen pembebasan hukumannya akan harus diselesaikan besok pagi pukul 7, karena pada waktu itu ia akan menuntaskan misinya. Usai bertemu wali kota, Duba kembali menginterogasi Sullivan. Ia menjelaskan dengan gamblang bahwa Sullivan akan dijadikan umpan agar Bone Crusher muncul. Namun Sullivan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, bahkan tidak peduli bahwa tindakannya telah membunuh banyak orang termasuk putranya sendiri. Duba bahkan curiga jika Sullivan lah yang telah membunuh istrinya. Ia pun geram mendengar sikap itu. Duba mengikatnya kembali dan bergegas ke pelabuhan untuk menyiapkan seluruh perlengkapan rencananya. Duba kemudian menyiapkan sebuah keranjang besar yang akan digunakan untuk mengikat tubuh Sullivan sebagai umpan. Namun sebelum ia berangkat, Lenny datang dan langsung kesal setelah menebak rencana gila itu. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa membuat Duba kembali masuk penjara. Meskipun demikian, Duba tetap teguh dan tidak menghiraukan larangan Lenny. Untuk memastikan Bone Crusher tertarik, Duba melukai wajah Sullivan agar ada bau darah segar. Menyadari bahwa Duba benar-benar serius, Sullivan pun panik dan berusaha menyuapnya dengan menawarkan seluruh saham Gator Galaxy. Namun Duba menolak mentah-mentah karena baginya semua harta itu tidak akan mengembalikan kebersamaannya dengan sang keluarga. Sullivan kemudian memohon-mohon sambil minta maaf, tetapi Duba tetap tidak peduli dan akhirnya ia pun membius Sullivan agar tidak berisik. Malam pun tiba, Duba membawa Sullivan dalam kondisi terikat di keranjang ke tepi danau. Ia juga menyiapkan segala sesuatu untuk memancing Bone Crusher keluar. Dan benar saja, bau darah membuat aligator raksasa itu muncul dari kegelapan air. Sullivan yang mulai sadar menangis ketakutan sambil memohon pertolongan Duba. Ketika Bone Crusher mendekat untuk menerkam, Duba menembakkan panah rakitannya tepat ke tubuh monster itu. Ledakan besar terjadi dan akhirnya Bone Crusher pun tewas, menyisakan Sullivan yang selamat dan terus menangis histeris. Keesokan paginya, wali kota Sam, Jim, dan Duba berfoto merayakan keberhasilan mereka menuntaskan teror Danau Jessup. Wali kota Sam juga menepati janjinya dengan menghapus seluruh catatan kriminal Duba, sehingga statusnya kembali bersih. Kebahagiaan Duba semakin lengkap ketika ia akhirnya dapat berkumpul lagi bersama anaknya, Cassidy, dan cucunya Henry. Di lain sisi, Sullivan yang kini sadar sepenuhnya dan menggelar konferensi pers resmi. Ia menyatakan bahwa segala aktivitas penangkaran Gator Galaxy akan ia serahkan kepada Duba yang dianggap jauh lebih kompeten dan berpengalaman. Ia juga meminta maaf kepada seluruh korban dan berjanji akan bertanggung jawab penuh, sekaligus mengumumkan pengunduran diri sebagai CEO Tallpark. Film ditutup dengan suasana hangat. Setelah semua kacauan berakhir, Duba memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Lenny yang selama ini perhatian kepadanya. Lenny pun menerimanya dengan senang hati dan mereka pun menjalani hidup bersama dengan bahagia. Film pun ya begitu tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Lake Jessup Bone Crusher Revenge yang dirilis pada tahun 2025. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.